Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini, di bulan suci Ramadan, semoga kita menjalankan ibadah puasa ini penuh hikmah dan penuh keberkahan. Amin. Saling memaafkan dan saling mengampuni. Baiklah para sahabat, buat para sahabat Abah Menel, buat para sahabat Kang Ian Guru, buat para sahabat Kang Oman Lebak, dan buat para sahabat Ipat Putri Abah Menel, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah. Dan khususnya buat para pahlawan devisa, para TKW, para TKI yang berada di Malaysia, Taiwan, Hongkong, Abu Dhabi, Madinah, Mekah, Qatar, Thailand. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperbanyak rezekinya, yang sudah banyak ditambah lagi rezekinya ya. Yang sedang sakit semoga atas ridha Allah diangkat segala penyakitnya. Amin ya robbal alamin. Dan di malam ini saya bersama Kang Ian Guru, Kang Oman Lebak, ya, bersama Mbah Samsu, alhamdulillah yang sudah tobat, akan mengungkap di mana tempat tapa pendemnya Mbah Samsu ini ya, Kang Ian ya. Saya ingin tahu di mana tempatnya dan bagaimana dia melakukan tapa pendem ya, persahabat ya. Dan alhamdulillah sekarang Mbah Samsu ini udah tobat, persahabat ya. Sudah tobat. Dia mengatakan bahwa dia itu dulunya historisnya adalah orang baik ya, orang yang baik. Suka menolong orang, baik yang berdatangan ya. Dia banyak yang minta tolong pengobatan atau bagaimana dengan seikhlasnya, sehingga banyak orang yang berdatangan sampai ngantri, ramai sekali ngantri. Dengan keikhlasan Mbah Samsu itu untuk mengobati orang itu sehingga menjadi viral dan ngantri, sehingga menimbulkan persaingan ya persahabat. Itu hal yang wajar ya, di dunia nyata pun usaha warung banyak persaingan, sehingga persaingan itu yang menjadi untuk membuat fitnah kepada Mbah Samsu ini. Karena mungkin persaingan pengobatan yang gratis ini dengan seikhlasnya ini, sehingga mungkin ada pengobatan yang lain atau yang lain yang ada maharnya dengan mahar sekian-sekian, merasa tersaingi ya, merasa dirugikan, sehingga membuatlah suatu rencana-rencana untuk memfitnah Mbah Samsu, sehingga Mbah Samsu ini difitnah oleh warga ya. Menyuruh warga untuk difitnah, dianggap dukun santet lah segala macam, sehingga Mbah Samsu diusir dari warga tersebut, sehingga sampai dibakar rumahnya. Itu akibat fitnah orang yang tidak bertanggung jawab, yang merasa tersaingi dengan kehebatan, dengan ketulusan pengobatan Mbah Samsu ini, persahabat. Itulah historisnya Mbah Samsu ya. Maka dari itu, dari kemarin-kemarin kenapa saya selalu sabar dan mengajarkan kepada sahabat saya Kang Ian Guru, terus bersabar bagaimana cara kita untuk menobatkan Mbah Samsu, supaya bisa mengungkap bagaimana Mbah Samsu bisa jadi jahat, kenapa Mbah Samsu bisa jadi jahat ini, dan awalnya bagaimana. Itu yang sangat penting ya persahabat. Maka dari itu kita di sini mengajarkan untuk semuanya untuk bersabar ya, karena menobatkan orang itu tidaklah mudah ya, karena butuh rintangan ya kan, tantangan, fitnahan dan cemoohan. Itu sudah hal yang biasa. Setiap orang yang mau berbuat baik itu pasti ada yang memfitnah, ada yang iri dengki. Itu hal yang biasa bagi saya. Tapi kita tetap bersabar, terus berjuang. Dan alhamdulillah perjuangan saya ini yang selama ini dibantu dan ditemani oleh Kang Ian Guru, Kang Oman Lebak, Ipat Putri ya. Buat para sahabat Abah Menel yang belum subscribe dulu channel Kang Ian Guru. Kang Ian Guru apa? Ian Official ya. Kang Ian Guru Official. Kang Ian Guru Official dan channel Kang Oman Lebak yang selama ini setia dengan tulus dan sabar butuh pengorbanan dan tantangan untuk mendamping Abah Menel menobatkan Mbah Samsu. Jangan lupa subscribe channel Kang Oman Lebak yang akan selalu terus mendamping Abah Menel untuk mencari menobatkan dukun-dukun yang tidak bertanggung jawab. Sebelum kita berangkat untuk mengetahui tempat tapa pendem Mbah Samsu, silakan dipimpin Kang Ian. Oke, sebelum itu marilah kita membacakan sholawat bersama-sama. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Kanjeng besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihim li hamsatun nutfi biha harul wabail
Fatimah Al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Oke, buat saudara-saudaraku dimanapun berada, intinya jangan lupa sholawat, karena insya Allah mudah-mudahan diri kita ini untuk kedepannya menjadi orang yang lebih baik, sahabat-sahabat. Amin ya robbal alamin. Amin. Dan tidak lupa ya, saya selalu mengingatkan pada sahabat-sahabat saya di bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah ya, kita semua para guru spiritual yang berusaha untuk mengedukasi masyarakat di bulan suci Ramadan ini, saya ya tim Abah Menel, Kang Ian Guru dan Kang Lebak memohon maaf kepada guru-guru spiritual ya, seperti Mas Karyo, Gus Idris, Gus Samsudin ya, GNS, Ki Mercon dan sebagainya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, perilaku saya yang salah, yang menyinggung kalian semua, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa saling memaafkan. Dan saya di sini yang memulai meminta maaf kepada guru-guru spiritual yang lainnya. Marilah kita sebagai guru spiritual saling memaafkan, saling merangkul dan saling menasihati, mengingat ini adalah di bulan suci Ramadan yang penuh hikmah, penuh keberkahan, penuh dengan pengampunan. Marilah kita bersama-sama untuk saling sadar diri, hilangkan ego, untuk saling memaafkan ya. Dari hati saya yang paling dalam dan tim kita, kami yang memulai memohon maaf ya, yang sebesar-besarnya kepada guru-guru spiritual seperti Mas Karyo, Gus Idris, GNS, Gus Samsudin dan sebagainya. Mudah-mudahan dari awal saya meminta maaf ini bisa dikembangkan dan bisa diikuti dengan guru-guru spiritual yang lainnya lagi, supaya bisa mengajarkan dan mengedukasi kepada masyarakat dan netizen untuk saling memaafkan, untuk saling menghilangkan ego, mengingat ini adalah bulan suci Ramadan. Betul? Baik, Pak sahabat, kita lanjut bagaimana Mbah Samsu tapa pendem dan di mana ketika Mbah Samsu melakukan tapa pendem ya. Oke, kita langsung saja jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. Sambil berjalan, sambil mengingat dan sebagai tanda terima kasih kepada pelopor kita yang selama ini mengajarkan kita untuk mengajarkan kebaikan, menggerbek dukun sahabat, yaitu sholawat Kang Ujang Mustomi ya, pahlawan kita. Silakan Kang Ian. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa binal husna bi hormatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa binal husna bi hormatihim. Di mana Mbah Samsu? Saya di sini nih. Oh, di sini? Iya. Di bawah pohon ini? Iya, di bawah pohon ini. Oh, jadi di Mbah Samsu itu melakukan tapa pendem di bawah pohon ini ya, di bawah pohon ini supaya tidak kelihatan orang ya, Mbah Samsu ya. Terus selama Mbah Samsu tapa pendem ini berapa hari? 13 hari saya. 13 hari 13 malam. 13 malam di sini. Terus Mbah Samsu selama tapa pendem nggak makan apa gimana? Waktu itu ada yang nganterin ke sini. Oh, ada Iya. ada yang nganterin. Yang paling juga sesuap nasi cuman Satu kepel ya. satu kepel. Satu doang. kepel, Air 3 sendok. Air paling juga 1 sendok. 1 sendok ya. Iya. Jadi para sahabat melakukan tapa pendem tetap ya Mbah Samsu ini melakukan makan, cuma makannya 1 kepal itu ya, dan 1 sendok air. Iya. Itu mungkin ada santri gurunya juga yang Iya. mengawalinya ya. Selamat. Ini yang dinamakan tirakat ya. Mungkin tirakat ya, tirakat tapa pendem. Cuman mungkin Mbah Samsu karena masih ada ego, masih ada dendam, mungkin ya Mbah Samsu karena diusir warga, difitnah-fitnah sehingga
rumahnya dibakar, jadi melakukan tapa pendem juga itu untuk balas dendam. Jadi ya mudah-mudahan kalau balas dendam sih nggak apa-apa, tapi tujuannya jangan sampai menindas. Kalau balas dendam untuk saling menobatkan, untuk saling memaafkan, itu hal yang baik ya, itu hal yang paling baik. Jadi boleh kita bermusuhan, tapi jangan setinggi dada atau sedalam mungkin. Kalau bisa bagaimana kita bermusuhan itu menjadi persaudaraan. Karena kadang orang yang bermusuhan ketika sudah bersahabat itu akan menjadi sahabat sejati yang erat. Itu. Ada juga yang tadinya akrab ketika berpisah menjadi musuh besar-besaran, musuh abadi. Ada juga, maka dari itu kita semua di sini tidak boleh ya. Orang Allah aja ya ibaratnya gini ya. Kita sebagai manusia, kenapa kita tidak mau memaafkan orang lain? Allah aja Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan suci yang penuh berkah, penuh hikmah dan penuh ampunan. Maka dari itu kita juga di sini saling mengajarkan masyarakat dan netizen dan guru-guru spiritual yang lain saling untuk memaafkan. Jadi di sini persahabat sini silakan. Mbak Samsu di sini tapa pendemnya ya. Ini mungkin udah lama ya. Waktu sebelum Abang mendatangi Abang Menel ya. Berarti udah lama ya. Di sini tapa pendemnya ya persahabat, di bawah pohon ini dia melakukan tapa pendem ya. Jadi dia kalau udah orang yang udah melakukan tapa pendem itu hatinya sudah bulat, pikirannya sudah bulat, jadi sudah matang. Dia siap menanggung segala risikonya ya. Tidak peduli ada binatang buas, tidak peduli ular ya. Di sinilah persahabat ya. Di sini tempat tapa pendem Mbah Samsu. Tapi ya walaupun panas ini enggak kepanasan ya. Jadi enggak panasan, tapi kalau hujan tetap hujanan ya mungkin ya Mbah Samsu ya. Di sini tetap hujanan. Ya persahabat ya. Jadi nanti lain waktu kita kalau untuk masalah keilmuan ya Mbah Samsu, cukuplah kita mencari keilmuan yang sesuai jalur syariat Islam. Tidak usah yang aneh-aneh, karena memang di dalam kitab suci Al-Quranul Karim itu sudah lengkap semua keilmuan itu sudah lengkap di dalam kitab suci Al-Quran yang sudah diajarkan, diturunkan kepada umatnya oleh Allah, oleh Nabi kita, Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad ya. Itu kejadian itu artinya Allah memberikan wahyu kepada para rasul dan memberikan mukjizat kepada para nabi dan memberikan karomah, hikmah kepada dan ilmu yang lainnya kepada para wali Allah ya. Itu sudah lengkap, tinggal kita bagaimana menyimakinya dan bagaimana memahaminya. Cukuplah kita menggali ilmu Islam atau ilmu yang sudah diajarkan oleh para rasul dan para wali ya. Jangan yang aneh-aneh, karena di zaman modern ini semakin banyak ilmu yang aneh-aneh digabung. Bahkan banyak juga ini dukun yang berkedok ustadz ya. Banyak sekali dia tampak seperti ustadz, tapi memberikan pelajaran seperti dukun. Walaupun dia melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan kebaikan, tapi mengajarkan, memberikan suatu keilmuan di luar jalur syariat Islam, itu yang disebut perdukunan. Nah itu ya. Jadi intinya buat sahabat-sahabat dimanapun berada, carilah ilmu itu yang bermanfaat, yang diridhoi Allah dan akhirat. Carilah ilmu itu keselamatan dunia dan akhirat. Di dunia kita diberikan kebahagiaan, diberikan keselamatan, dan di akhirat nanti kita akan diberikan keselamatan juga, sahabat-sahabat. Itulah ilmu yang lebih penting, sahabat-sahabat ya. Ada nasihat dari Kang Oman buat para netizen Abang Menel, netizen Kang Lebak, dan buat para seluruh netizen yang sudah mendukung kita. Silakan. Ini, Abah. Semuanya para sahabat di dunia ini, kita semua pasti menginginkan kebahagiaan dan terutama keselamatan. Baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, terutama keselamatan bagi kita semua ya, bagi di dunia maupun di akhirat. Intinya yang sudah tadi diterangkan oleh beliau ini, Abah Menel ini, intinya kita tetap harus memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari larangan-larangan dari agama kita yang sudah diterapkan di agama kita. Pokoknya hindarilah semua larangannya ya, dan kita kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Insyaallah kita akan mendapatkan keselamatan bagi dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk kita sambil pulang jalan, kita juga harus nanti
ngobrol-ngobrol, kita mandi, kita makan juga. Mungkin kita nanti bisa sahur bersama ya. Iya, benar. Sahur bersama juga dengan Mbak Samsu. Terindah kita lah bersama Mbak Samsu. Makan buka bersama dengan Mbak Samsu juga. Banyak kenang-kenangan terindah buat Mbak Samsu, dan ada edukasi-edukasi juga. Kita sambil jalan pulang, sambil bersolawat Kang Ujang Bustami sebagai bentuk tanda terima kasih, bentuk penghargaan, bentuk penghormatan kepada Kang Ujang Bustami sebagai pelopor awal penggerebek Dukun Santet, sehingga banyak yang melakukan hal seperti itu menjadi suatu keberkahan. Dan mudah-mudahan edukasi-edukasi yang dari Kang Ujang Bustami ini tidak disalahartikan, tidak disalahgunakan. Mari kita sambil berjalan. Ya mulai Kang ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wa binal husna bihormatihim bifa'fa'na bibarakatihim wa binal husna bihormatihim. Baiklah para sahabat, apabila ada kata-kata saya dan tim saya Kauman Lebak dan Kayan Guru, kami sebagai manusiawi tempatnya salah dan dosa, dari hati saya yang paling dalam saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kata-kata saya yang menurut kalian benar dan bermanfaat, itu mutlak hak milik Allah Subhanahu wa taala ya. Itu mungkin adalah suatu petunjuk penyambung lidah. Setiap kata-kata yang benar adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala, dan setiap suatu kesalahan adalah datangnya dari diri kita sendiri sebagai manusiawi, tempatnya salah dan dosa. Saya akhiri, sebelum kita akhiri saya mohon maaf dulu ya. Ngucapkan selamat buka bulan puasa dulu para netizen Kayan. Oh ya, Iya, belum ngucapin para netizen gimana? Buat sahabat-sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan yang menjalankan puasa pada bulan ini, pada tahun ini diberikan keberkahan, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, dan insya Allah mudah-mudahan kita diselamatkan dunia dan akhirat. Ya. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita lanjutkan buka puasa.